Bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara rinci bahwa kami ini bukan sombong, tetapi kami partai saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk dalam tahun ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri pada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Sehingga punya hal seperti itulah yang akan bisa mentauhkan kita sebagai sesama warga bangsa, dan dari sisi juga kebangsaan kita. Kita ini karena kami juga tahu kalau saya kan selalu ngomong ideologi Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar 1945, lalu cara melaksanakannya itu bergotong royong. Itu sebetulnya adalah betul-betul hakikat kita sebagai bangsa. Nah, saya maunya ya kita harus sama. Bagaimana kita akan bergabung atau bekerja sama kalau ada ide-ide atau prinsip-prinsip yang ada beda, tentu tidak akan jalan menurut saya. Situ ada aturan di semua. Jadi kalau ditanya kalau ada partai apakah mau juga datang ke PDI Perjuangan, ya kami ya terbuka saja. Kami mana sih menutup diri, tidak ada. Ya tapi kami pada waktu sekarang ini karena kami melihat dari kejauhan, saya bilang pada anak buah saya, berpolitik itu sebenarnya asik seperti berdansa. Tapi kalau kita berdansa, kita juga mesti melihat dansa yang paling enak itu bagaimana. Jadi saya mengamati dulu suasana politiknya. Politik itu seperti berdansa, itu salah satu pernyataan menarik yang disampaikan oleh Megawati selaku Ketua Umum dari PDIP. Bukan hanya itu, banyak sekali kemudian yang bisa kita analisa lebih lanjut, termasuk ketika Megawati mengatakan bahwa dirinya ini juga sama seperti yang lainnya, merupakan kader partai, merupakan petugas partai yang berupaya untuk bisa memenangkan ataupun juga memberikan kemenangan, memberikan suara bagi PDIP. Nanti kita akan lihat juga apa makna yang tersembunyi di balik apa yang disampaikan oleh Ketum PDIP ini, bahwa PDIP ini bukan partai sombong, membuka ataupun juga memberikan kesempatan bagi partai-partai lain untuk bisa datang dan merapat. Untuk bisa menganalisa mengenai hal ini, apa makna yang disampaikan oleh Ketum PDIP, sudah hadir di samping saya Mas Kirdi Putra, nanti akan menganalisa, melihat bagaimana mimik, ekspresi dari Ibu Megawati saat menyampaikan, karena beliau merupakan pakar mikro ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kirdi. Waalaikumsalam. Baik, kita ganggu long weekendnya ya. Kita minta datang ke studio. Sebelahnya juga merupakan pengawat politik yang juga akan memberikan pandangannya, juga kita ganggu hari Minggunya kali ini Mas Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hensat. Baik, selain Mas Hensat dan juga Mas Kirdi Putra yang menemani saya di studio, juga sudah hadir tentunya secara virtual, tapi perwakilan dari PDIP yang juga akan menjelaskan kepada kita apa makna yang disampaikan oleh Ibu Megawati, yaitu Bang Andreas Pereira. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Putri, selamat malam Hensat. Baik, ya. Sebelum nanti kita akan lanjutkan perbincangan, kita akan jeda sejenak ya, sambil nanti kami akan ulang kembali apa pernyataan dari Ibu Megawati yang disampaikan saat menerima kedatangan dari PAN pada hari Jumat lalu. Kita akan segera kembali. Bagi kami tadi juga sudah diterangkan secara rinci
bukan sombong, ya, tapi kami partai saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk dalam rangka pemilu ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila, maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri pada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerja sama dengan kami. Yang paling penting adalah dari prinsip politik yang harus sama, bahwa kita pun sesuai dengan. Biasanya dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya kita dengarkan Ibu Megawati menyebut Pak Jokowi, kemudian Pak Ganjar sebagai petugas partai yang punya tugas untuk memenangkan partai. Tapi pada kesempatan tersebut, pada Jumat lalu ketika menerima kedatangan PAN, Ibu Megawati juga menyebut dirinya sendiri sebagai petugas partai. Anda sudah dengarkan tadi. Ada hal menarik juga yang kedua yang mengatakan bahwa PDIP ini bukan partai sombong, sehingga akan memberikan tangan terbuka kesempatan bagi siapapun yang akan merapat dan mendekat. Nah, ini Mas Hensat mungkin juga punya pandangan apa makna yang coba disampaikan oleh Bu Mega pada pernyataan-pernyataannya tersebut? Ya, ini menurunkan tensi politik aja. Ibu Mega menginginkan bahwa sebetulnya walaupun PDI Perjuangan sudah punya boarding pass dan bisa maju sendiri ke Pilpres 2024, tetap saja membutuhkan partai lain untuk kerjasama. Ibu Mega lebih suka menggunakan kata kerjasama dibandingkan kata koalisi seperti partai politik yang lain. Memang teorinya begitu. Laswell juga mengatakan bahwa dalam mengejar kekuasaan itu memang diperlukan hubungan dengan pihak lain, satu atau dua pihak lain untuk menggapai tujuan bersama. Itu yang pertama. Jadi sebetulnya walaupun Ibu Mega dalam kondisi, kalau di kita ini netizen sering mengatakan kalau menang mah bebas gitu ya. Nah, ini kan partai penguasa gitu. Jadi sebetulnya dengan kemenangan di Pilpres lalu, kemenangan di Pileg lalu, dia sebetulnya berhak memilih siapa saja partner yang akan diajak kerjasama, partai mana yang bisa diajak kerjasama. Tapi dalam hal ini kemarin sudah ada P3 dan Ibu Mega terbuka tangannya untuk Partai Amanat Nasional. Tapi tentu saja syarat dan ketentuan berlaku menurut saya. Tapi memang dari hasil survei lembaga survei Kedai Kopi pun, kalau PDI Perjuangan sendirian ini di Pilpres, itu peluang kalahnya lebih besar daripada menangnya. Sehingga pasti dia membutuhkan uluran atau kerjasama dengan partai lain. Nah, justru yang menarik ini adalah kemarin pada saat menerima kedatangan PAN, kita jauh-jauh hari sudah mengetahui bahwa PAN itu mendorong pasangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Sementara sebelumnya P3 itu mendorong nama Sandiaga Uno untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, tapi kelihatannya PDI Perjuangan belum mau masuk ke arah tokoh siapa yang akan mendampingi Ganjar, tapi lebih terbuka tangannya untuk menerima siapapun yang mau bekerja sama dengan PDI Perjuangan, silahkan ke kami gitu ya. Kan ada gambaran Tengku Umar nih angker nih, PDI Perjuangan nih angker karena penguasa, pemenang gitu ya, jadi mengharuskan partai lain untuk datang menghadap gitu ya, sama seperti P3 dan PAN kemarin. Nah, Ibu Mega nih menggarisbawahi bahwa kami ini bukan partai yang sombong. Saya sih salah satu yang mengagumi langkah politik Bu Mega. Di dalam perhelatan 2023-2024 ini saja misalnya, kekehnya Ibu Mega menjaga demokrasi dengan tidak mengizinkan 3 periode gitu misalnya, akhirnya mudah-mudahan selangkah lagi kita bisa mewujudkan pemilu di 2024 gitu ya. Bahkan Ibu Mega saking demokratisnya, saya ingat sekali tidak menggunakan kekuasaannya pada saat pemilu 2004 lalu gitu ya, dipersilahkan saja. Silahkan saja siapa yang mau maju ke Pilpres. Waktu itu Ibu Mega petahana dan pemenang juga. Dia persilahkan semuanya untuk maju dan tidak menggunakan tangan kekuasaan dia untuk mencegah yang mau maju melawan dia. Kan bisa saja kalau dia tidak demokratis,
dia lihat siapa lawan yang paling berpeluang mengalahkan dirinya, akan dijegal pasti waktu itu. Tapi Ibu Mega membebaskan. Jadi artinya jiwa demokrasinya seorang Megawati Soekarno Putri ini mestinya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan untuk mendinginkan situasi politik, bahkan untuk juga menegakkan marwah partai. Saat ini dia mengatakan kami tidak sombong, ya, artinya kami terbuka, silakan saja siapa yang mau hadir untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan pasti akan diterima. Itu saya rasa juga berlaku untuk partai politik lain, misalnya Gerindra atau Golkar dan lain-lain. Ya, Bang Andreas, kenapa kemudian Bu Megawati menyampaikan hal ini saat menerima kedatangan PAN? Apakah memang ini ada sinyal-sinyal tertentu yang dikirim Bu Mega kepada partai lain? Partai siapa yang sebenarnya ditunggu oleh Bu Mega, Bang Andreas? Pada dasarnya dari awal sebenarnya PDI Perjuangan itu prinsipnya membuka diri untuk berdialog, berkomunikasi, untuk kerjasama dengan partai-partai yang lain gitu, dalam kerangka yang mempunyai pandangan visi yang sama untuk menghadapi berbagai macam tantangan kebangsaan ke depan, dan juga tentu yang terutama adalah mencari pasangan yang ya bisa bekerja sama untuk memenangkan kontestasi Pilpres, dan kemudian setelah memenangkan itu bisa bekerja sama, dan itu ya sekarang pada posisi PDI Perjuangan sudah menetapkan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Tentu yang langkah berikut adalah bagaimana mencari wakil presiden yang mempunyai kapasitas untuk bisa bekerja sama memenangkan, dan kemudian bisa bekerja sama menghadapi berbagai tantangan kebangsaan ini ke depan gitu. Platform politik yang mempunyai kesamaan platform politik untuk menjaga dan kemudian melaksanakan visi kebangsaan ini ke depan. Nah, saya kira poinnya di situ gitu, dalam arti bahwa PDI Perjuangan itu bukan dari awal juga kita tidak tertutup kan. Ibu Mega sangat terbuka tadi seperti Mas Henry Satrio sampaikan, itu betul gitu, dan itu sudah terbukti sejak ya 2004, kemudian kita lihat bagaimana 2014, kemudian 2019 Ibu Mega sangat terbuka. Cuma memang kita tahu bahwa partai-partai, kebanyakan teman-teman partai ini ya pagi-pagi sudah membuat koalisi, mengikat diri dengan berbagai macam keterikatan yang kemudian mengikat dirinya sendiri gitu. Yang ya kalau kita perhatikan kan ada yang sudah membuat koalisi tapi kemudian ya tidak mempunyai calon presiden, atau ada yang sudah mempunyai calon presiden tapi juga belum jelas gitu. Artinya dalam arti mendeklarasikan kemudian menetapkan bagaimana menghadapi kontestasi Pilpres ini gitu. Nah, PDI Perjuangan pada posisi sangat memperhitungkan dan berhati-hati di dalam memutuskan setiap langkah-langkah politik, tapi tetap di dalam konstelasi sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu baik Pilpres maupun Pileg ini ke depan gitu. Karena kita tahu juga bahwa di dalam kontestasi Pileg, Pilpres, kontestasi pemilu ini ada kontestasi Pilpres yang kita bisa bekerja sama, tapi kita tahu juga bahwa partai-partai ini kan juga berhitung bagaimana mereka ingin memperoleh apa yang orang sebut dengan efek ekor jas dari tiap kandidasi atau kontestasi yang diusulkan di dalam Pilpres ini gitu. Sehingga inilah hitungan-hitungan yang dilakukan oleh partai yang lain termasuk oleh PDI Perjuangan. Tapi PDI Perjuangan pada posisi bagaimana melihat untuk Pilpres, kita lihat 2 poin tadi gitu, bagaimana kerjasama antara baik Pilpres, baik presiden, calon presiden maupun wakil presiden, antar partai yang mengusung untuk memenangkan, dan bagaimana kerjasama setelah memenangkan kontestasi tersebut.
Baik, bicara soal hitung-hitungan, akan semakin banyak partai mungkin yang bergabung ke PDIP, akan semakin juga banyak nama yang disodorkan sebagai cawapres ataupun juga pendamping dari Pak Ganjar. Tapi mungkin nanti Bang Andri bisa cerita lebih lanjut mengenai hal ini. Mas Gidi, kita akan analisa bagaimana Bu Megawati saat mengucapkan kalimat ataupun juga pernyataan tersebut. Apakah ini seperti saat ia mengucapkan pernyataan-pernyataan biasanya? Karena pada kesempatan ini sepertinya lebih kalem begitu. Tapi nanti Mas Gidi, kita akan dengarkan analisa Mas Gidi Putra setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana Mas Hensat, Bang Andre juga memaknai pernyataan yang disampaikan oleh Bu Megawati dari kata per katanya. Tapi dari ekspresinya, apa yang bisa kita dapatkan? Mas Gidi, bagaimana analisanya? Jadi gini, sebetulnya menurut saya ya, kalau kita perhatikan, ya bukan menurut saya juga, sebetulnya ini kan sebetulnya mudah diperoleh oleh siapapun lewat sosial media, YouTube dan sebagainya. Bu Mega itu adalah sosok yang kalau kita perhatikan ekspresinya itu cukup ekspresif. Coba aja pas marah gitu, pas kemudian tanda petik bercanda, guyon, itu kan mukanya berubahnya kelihatan banget otot-otot di wajahnya. Nah, kalau kemudian tiba-tiba ada momen-momen ketika tanda petik kayak dibilang lebih santai atau kalem gitu ya, buat saya bukan santai atau kalem, lebih hati-hati. Gitu. Jadi buat saya jadi ini malah beda dengan kalau dia kayak lepas gitu aja, terlepas dari bahwa lepas itu ada kontroversi-kontroversi, ya, tapi itu dia lepas aja gitu. Nah yang ini enggak, yang ini bahwa ketika dia senyum pun tidak ada tarikan bersamaan. Kalau kita bicara mikroekspresi itu kan keselarasan antara wajah bagian atas dan wajah bagian bawah. Nah ketika dia senyum harusnya ada tarikan yang juga bergerak di bagian atas, yang itu terlihat kalau dia lagi bercanda, dia lagi marah. Ini enggak. Ya senyum aja, artinya apa? Ini kita bicara tentang polite smile. Walaupun dia tersenyum itu senyum yang tanda petik diatur oleh dianya sendiri. Gitu. Dan buat saya wajar kalau dia jaga-jaga. Walaupun kelihatannya ini adalah momen ramah tamah lah ya, gitu dengan partai lain gitu. Tapi kan sebetulnya kita seperti dibilang Mas Hansa tadi, ini kan sebetulnya adalah ada pesan-pesan tersembunyi yang juga kemudian disampaikan baik ke PAN, baik ke publik yang lain, ke partai-partai yang mungkin tanda petik di target misalnya. Jadi wajar kalau beliau sangat berhati-hati dalam kasus ini. Berhati-hatinya tuh Mas Gidi ke arah mana? Lebih ke arah takut supaya tidak disalah dimaknai kata-katanya, atau sebenarnya berhati-hatinya ini lebih karena sudah diatur, sudah hanya ngomong ini saja begitu? Jadi kalau kita bicara supaya jangan disalahartikan, bisa juga. Kan banyak sekali kondisi ketika dia bercanda kemudian jadi bahan tuh. Kan gitu, macam-macam. Dan itu sah-sah saja menurut saya. Contoh paling gampang nih, misalnya kata-kata beliau yang mengatakan bahwa oke, kita ini kan banyak yang nama masuk nih gitu, harus berhati-hati kan gitu, istilah berhati-hati gitu kan bahasa Jawa gitu. Apa namanya yang dikatakan ini, pokoknya apapun yang terpilih itu bukan hanya untuk kepentingan partai. Dia kata-kata gitu, gitu sambil mukanya gini, ngencang turun sedikit, tapi untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, masyarakat rakyat Indonesia. Kalau kita lihat di situ aja, kita bagi dua nih. Apakah ini E-nya itu berjeda itu, berarti bisa diartikan bahwa jadi dia berpikir untuk masyarakat ini beneran apa enggak, atau sebetulnya partai duluan makanya dia berjeda. Kalau oposan atau yang nggak suka langsung digiring tuh, dibawa tuh kayak gitu tuh. Sah-sah saja, wong namanya juga lawan gitu kan. Atau kalau kita mau fair, tetap ada yang kemungkinan kedua, bahwa dia memilih kata-kata, apa kata-kata yang paling tepat ya disampaikan supaya bisa mengambil hati misalnya, apakah orang di depannya ataukah publik secara lebih luas, kemaslahatan misalnya. Ya, nah, dan buat saya itu sah-sah saja seorang Megawati Soekarno Putri untuk katakanlah berhati-hati dalam konteks ini. Tolong diingat bahwa si ibu ini kan bukan seorang politisi kemarin sore. Ini kita bicara seseorang yang selamat melalui masa pemerintahan lawan politik bapaknya. Yang sekian puluh tahun dia harus memendam, dan dia terbiasa mendem jero. Artinya apa? Artinya tidak gampang, kalaupun dia terlihat tampil emosional, artinya memang tanda petik bisa jadi sudah dia lepas memang.
ya pasti saya yakin sekian persen pasti ada yang memang kelepasan beneran. Baik. Gitu. Baik. Kurang lebih kayak gitu. Baik, Mas Kedi, kemudian ada satu kata juga ketika Bu Mega mengatakan bahwa dirinya adalah seorang petugas partai. Apakah kemudian ini sama ketika saat Bu Mega juga menyebut bahwa Pak Jokowi petugas partai, Pak Ganjar petugas partai? Apakah dilihat dari mimik ekspresinya sama semuanya? Kalau dari sisi emosional, kan kalau kita bicara ketika, saya tahu tuh ketika ngomong tentang Pak Jokowi petugas partai gitu. Itu kan ada tarikan dia itu menegang sekitar bibir sini dan di atas alis sini, di mana itu artinya dia tanda petik emosional, marah, ada kesal misalnya seperti itu. Tapi dalam konteks ini tidak. Artinya buat saya sepakat bahwa itu adalah bagian tadi Mas Hansat itu untuk kemudian lebih halus gitu loh, apa namanya, ngasih tahu lo namanya juga politik kan. Kita jualan kan sebetulnya politik itu. Marketing bedanya sama perusahaan itu apa? Kan melakukan marketing nih. Dalam marketing bisa saja kemudian untuk menyamakan, kan jangan sampai kemudian Bu Mega sebagai ketua umum partai kemudian menjatuhkan Pak Jokowi misalnya, menjatuhkan Ganjar yang dibawa oleh beliau. Waktu itu bisa saja tanda petik konteksnya negur gitu. Tapi kan sekarang beda. Dan sah-sah saja diangkat lagi, oh sama kok sekarang, gitu. Boleh, dan buat saya keren sih cara dia gitu. Baik, Bang Andreas, kita juga ingin sekali dengarkan tanggapannya mengenai hal ini. Mas Kedi sudah mengatakan kalau dilihat dari ekspresinya semuanya cenderung berhati-hati Bu Megawati saat mengucapkan kalimatnya pada saat itu. Saya ya mengikuti Ibu Mega nih sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun gitu. Ada satu kalimat yang Bu Mega sampaikan soal dansa-dansi. Itu sering beliau sampaikan. Maksudnya apa? Ini persoalan serius gitu. Dalam arti kita menghadapi kontestasi Pilpres 2024 dan kita akan memilih seorang pemimpin baru. Sementara ya teman-teman partai-partai yang ini sedang bermanuver berdansa-dansi. Kalau istilah dansa-dansi itu ya seolah-olah apa ya, berpindah dari satu pasangan ke pasangan yang lain dengan seenaknya gitu, dengan senang-senangnya aja gitu. Sementara beliau berpikir serius gitu. Jadi apa yang beliau kemukakan itu adalah mengajak mari kita berpikir serius dalam konteks kerjasama ini gitu. Dan itu seperti yang tadi teman-teman melakukan analisa. Betul, Ibu Mega dalam pertemuan hari kali ini saya juga melihat bahwa Ibu Mega menyampaikan itu dengan serius dan mengajak yang lain juga untuk berpikir serius. Misalnya soal cawapres ini kan ya hanya satu gitu. Sementara beliau mengatakan juga dan dari bagian lain kan banyak yang mau kan. Tapi kan kemudian kan hanya satu yang akan maju gitu. Nah untuk itu tentu ya pertimbangannya harus pertimbangan yang matang, bukan hanya sekedar untuk apa ya istilahnya apa ya boleh kita berpikir soal kekuasaan masing-masing, tapi bagaimana menempatkan kepentingan bangsa dan negara ini lebih dulu gitu. Baik. Ini saya kira poin-poin yang beliau sampaikan dengan kalimat misalnya kemaslahatan bangsa dan negara. Ya. Baik, Pak Andre, mungkin saya tahan dulu sampai di situ. Paham betul kalimat-kalimat beliau seperti itu. Baik, kita tahan dulu sampai poin itu, Bang Andre, nanti bisa dilanjutkan setelah jeda, termasuk juga Mas Hensa berikan tanggapan mengenai calon wakil presiden yang kita masih tunggu-tunggu juga siapa yang akan dipilih tentunya mendampingi Pak Ganjar. Apalagi tadi sudah sempat dikatakan kalau memang mengundang banyak sekali partai masuk, akhirnya akan banyak juga nama-nama yang dicalonkan oleh partai-partai pendukung tersebut. Kita juga akan dengarkan pernyataan dari Ibu Megawati mengenai hal ini, tapi saat lagi kami segera kembali. Mau nanya, mau sampai aja deh yang urusan cawapres. Tuh, ya saya sudah bilang pada Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja soalannya. Saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat ya yang mau jadi cawapres. Jadi kan yang dipilih dulu satu-satu dong. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemaslahatan
Baik, kita dengarkan tadi bagaimana pernyataan Ibu Megawati, termasuk juga ini kami berikan kesempatan juga tidak banyak kepada para narasumber untuk bisa memberikan kalimat penutup mengenai diskusi ini, termasuk juga menyoroti siapa kira-kira calon wakil presiden yang akan menjadi pilihan dari Ibu Megawati. Mas Hensa terlebih dahulu mungkin. Ya dituduh ini kan, saya anggap ini tuduhan partai sombong kepada PDI Perjuangan memang harus dinetralkan oleh Ibu Mega. Karena rakyat ini nggak suka nih kata sombong ini. Apalagi PDI Perjuangan kan partainya wong cilik katanya ya. Kalau sebuah partai wong cilik kemudian dituduh sombong, ini imbasnya besar pastinya. Makanya Ibu Mega harus menetralkan itu. Imbasnya bukan saja ke partai ini Mbak Putri, kalau dituduh sombong ya. Tapi bisa saja kepada kader-kadernya, kepada anggota DPR, caleg, semuanya, bahkan ke calon presiden juga bisa dituduh sombong nanti. Walaupun dibandingkan dengan calon presiden lain, Pak Ganjar ini yang paling enak. Karena waktu deklarasi ada presiden, ada ketua DPR. Kemarin waktu P3 ada one team press. Sekarang didatangin PAN, tambah lagi menterinya Pak Jokowi. Jadi ada presiden kelima juga. Enak gitu Mas Ganjar nih berjuangnya nantinya. Tapi tetap saja kata-kata sombong ini menurut Ibu Mega tidak boleh disematkan ke partainya. Makanya dia berusaha menetralkan itu, bahkan dengan mengatakan ini sebetulnya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Supaya apa? Tidak dituduh sombong, karena kalau dituduh sombong imbasnya akan berakhir dengan kekalahan misalnya, atau yang lebih buruk lagi partainya akan selalu dicap negatif. Makanya penting memang untuk Ibu Mega mengklarifikasi bahwa PDI Perjuangan bukan partai sombong. Baik, singkat saja penutup mungkin dari Bang Andreas, silakan Bang. Ya, kalau dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mega dan kemudian dari ekspresinya, jelas bahwa Ibu mengajak kita untuk berpikir lebih serius gitu, dalam arti melihat bahwa ya capres ini adalah pemimpin bangsa negara ini ke depan gitu, sehingga marilah kita berpikir lebih serius. Kita jangan hanya apa istilahnya Ibu juga menyampaikan soal dansa-dansi sana kemari, sebentar bilang koalisi ini koalisi itu, tapi bagaimana secara serius memikirkan pasangan yang akan kita usung bersama, yang kemudian ini memenangkan dan kemudian memimpin bangsa dan negara ini ke depan secara solid, dan kemudian dengan platform visi yang melanjutkan, mempercepat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi. Saya kira poin itu secara eksplisit maupun implisit yang disampaikan oleh Ketua. Baik, Mas Kedi mungkin juga singkat, dengan berhati-hati seperti itu, betulkah sejalan dengan yang Bang Andre bilang, menunjukkan bahwa ini ingin semakin fokus, ingin semakin konsentrasi? Yang jelas bahwa apa yang dia hadapi saat ini, yang beliau hadapi saat ini adalah sesuatu yang juga serius. Bukan, walaupun partai besar, pemenang, penguasa, bukan berarti itu jadi gampang, dan beliau menyadari hal tersebut. Dan juga kalau kita bicara untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya menyarankan untuk selalu berhati-hati dan berpikir ulang setiap kali mendengarkan statement dari siapapun. Bukan cuma Bu Mega, misalnya Pak Jokowi, kemudian Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, semuanya. Belum tentu kata-kata yang disampaikan itu nembak lurus. Bisa juga nembak samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Gitu. Dan kadang-kadang kan Bu Mega kontroversial. Nah, kontroversial itu sebenarnya targetnya apa? Nggak mungkin Bu Mega itu gitu ceritanya misalnya nggak tahu bahwa ini akan jadi bahan nih gitu. Itu yang perlu dilihat. Siapapun ya, siapapun. Nggak cuma Bu Mega, semua. Baik. Termasuk saya dan dia juga nih. Gitu. Bersayap ya jadi kalimatnya. Tapi Mas Kedi terima kasih, Mas Hensa juga terima kasih. Bang Andre juga terima kasih. Bang Andre sudah berkenan untuk bisa mengikuti perbincangan ini semuanya narasumber, baik secara langsung maupun juga secara daring.